Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu operator SMP Kabupaten Tegal, sehubungan dengan jadwal kegiatan PPDB nanti pada tanggal 12 sampai dengan 19 Juni 2023, panitia SMP harus sudah memverifikasi berkas yang diunggah oleh calon peserta didik, baik yang dibantu oleh operator SD maupun MI atau calon peserta didik yang melakukan aktivasi akun dengan menggunakan menu calon luar Tegal atau calon tahun lampau ataupun calon peserta didik yang daftar secara mandiri. Berikut kami informasikan terkait dengan menu baru yang nanti akan ditambahkan di laman ppdb.tegalkap.go.id khususnya untuk akun panitia SMP. Nah, karena menu baru tersebut belum launching ataupun belum rilis di ppdb.tegalkap.go.id, maka di sini saya menggunakan laman demo ya yang diberikan oleh penyedia PPDB SMP Kabupaten Tegal tahun ajaran 2023-2024. Nah, seperti biasa nanti teknis ini akan sama dengan yang ada di laman ppdb.tegalkap.go.id. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, karena ini nanti Bapak Ibu akan memverifikasi berkas secara virtual maupun secara faktual, maka Bapak Ibu silakan masuk dengan menggunakan akun panitia SMP. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan untuk NPSN sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan NPSN dari SMP Negeri 51 Atap Bumi Jawa. Masuk biru login. Nah, ini Bapak Ibu ya, menu baru yang nanti akan digunakan oleh teman-teman panitia SMP memverifikasi berkas yang diunggah oleh calon peserta didik yang sudah diunggah oleh teman-teman operator SD maupun MI atau tadi ya CPD yang daftar ataupun aktivasi akun secara mandiri. Nah, di menu CPD umum ini nanti Bapak Ibu bisa memverifikasi dengan menggunakan NISN ya CPD yang datang ke sekolah Bapak Ibu semua. Nah, di sini sudah disediakan ya 3 NISN untuk mencoba Bapak Ibu langkah-langkahnya. Ya, kita masukkan NISN siswa ataupun NISN calon peserta didik yang datang ke sekolah Bapak Ibu semua. Kalau sudah kita masukkan, kita tekan tombol cari siswa Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu di sini memverifikasi dari data pribadi, data asal sekolah dan dokumen yang sudah diunggah. Nah, pastikan semua kelengkapan calon peserta didik Bapak Ibu cek satu persatu secara detail sesuai dengan berkas yang calon peserta didik bawa ke sekolah Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu data pribadi silakan cek, kemudian data asal sekolah juga bisa Bapak Ibu cek dan recheck Bapak Ibu ya. Ini untuk data asal sekolahnya, dan yang paling penting karena ini akan memverifikasi berkas, tentunya aplikasi ataupun memverifikasi ada di menu dokumen. Nah, ini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ingat, aplikasi PPDB ini akan mencatat seluruh histori perubahan pada setiap kolom yang diubah oleh panitia. Jadi karena ini verifikasi siswa secara umum, siswa belum memilih jalur maupun belum memilih sekolah, maka di sistem sudah dilengkapi dengan pencatatan histori ataupun riwayat ya perubahan data semua calon peserta didik yang Bapak Ibu verifikasi atau yang Bapak Ibu ubah. Ini Bapak Ibu, ini contoh, ini kebetulan kemarin sudah kami uji cobakan sehingga di sini sudah kami validasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa batalkan secara otomatis, nanti tombol tersebut akan berubah menjadi hijau ya, atau tombol semula ini. Nah, ini saya batalkan semuanya dulu Bapak Ibu, ini karena kemarin sudah saya gunakan untuk contoh. Nah, kita batalkan semuanya dulu Bapak Ibu, seluruh dokumen yang
sudah calon peserta didik upload, bakal satu persatu. Nah, ini sama satu lagi Bapak Ibu. Nih sudah semua. Nah, ini nanti panitia SMP ataupun verifikator berkas itu bisa melihat ataupun memverifikasi satu persatu persyaratan dari calon peserta didik yang datang ke sekolah Bapak Ibu semua. Nah, ini kebetulan dari SD Negeri Tugu Salam kemarin sudah mengunggah atau mengupload dokumennya melalui operator. Ya, biasanya kalau misalkan NISN dari Kabupaten Tegal itu sudah dibantu oleh operator SD maupun MI di wilayah Kabupaten Tegal. Ini Bapak Ibu, yang pertama, nah, ini di unggahan sudah ada 3 tombol. Yang pertama lihat file untuk melihat file yang diunggah, kemudian unduh untuk download berkas yang diunggah, kemudian hapus dokumen. Ya, nanti hapus dokumen Bapak itu juga harus hati-hati ya, pastikan kalau misalkan calon peserta didik atau operator SDMI kemarin salah tempat, ya misalkan yang harusnya upload akte lahir, uploadnya kartu keluarga, itu mungkin Bapak Ibu bisa mengunduh terlebih dahulu agar panitia SMP juga punya ya file scan ya ataupun berkas yang di scan oleh calon peserta didik. Nah, di sini kalau misalkan dokumen tersebut betul-betul valid, ya kita lihat filenya terlebih dahulu Bapak Ibu. Contoh kita unggah, kemudian kita lihat ya, keabsahan berkasnya, keaslian berkasnya. Kalau sudah yakin berkas itu sesuai, maka Bapak Ibu tekan tombol proses dokumen valid. Nah, di sini otomatis akan muncul informasi dokumen berhasil disetujui. Dan Bapak Ibu klik OK dan lanjutkan untuk memverifikasi berkas selanjutnya. Ini kartu keluarga. Kalau misalkan ditemui berkas yang diunggah tidak sesuai dengan juknis, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan error kepada calon peserta didik. Ini nanti Bapak Ibu bisa memilih ya pesan error yang akan dikirimkan ke WhatsApp calon peserta didik. Nah, ini misalkan yang pertama dokumen yang diupload harus scan file asli. Ya, kalau misalkan CPD unggah fotokopinya, atau dokumen salah mohon unggah ulang, ya salah tempat tadi. Kemudian dokumen tidak sama dengan biodata, ini kaitan dengan data pribadi, atau dokumen tidak terbaca, ini biasanya hasil scan yang tidak sesuai ya, ataupun biasanya kapasitas filenya terlalu kecil atau dokumen tidak sesuai juknis. Ini Bapak Ibu bisa mengirimkan pesan error ya pada WhatsApp peserta didik. Ini contoh saja, dokumen salah mohon upload ulang. Maka kalau misalnya Bapak Ibu akan mengirimkan pesan error pada WhatsApp calon peserta didik, tinggal klik tombol kirim pesan error. Secara otomatis message berhasil dikirim atau pesan berhasil dikirim kepada calon peserta didik. Itu Bapak Ibu untuk di tanggal 12 sampai 19 Juni. Nanti seluruh teman-teman panitia SMP ataupun operator SMP itu memverifikasi berkas secara virtual maupun secara faktual. Bapak Ibu ya, kita bedakan kalau yang sudah diverifikasi ataupun yang sudah diproses bahwa dokumen itu valid, nanti tombolnya akan berubah menjadi batalkan persetujuan dokumen valid. Kalau belum diverifikasi, maka tombol masih berwarna hijau dan bertuliskan proses dokumen valid. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses verifikasi berkas yang nanti akan Bapak Ibu laksanakan di tanggal 12 sampai 19 Juni 2023. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kunjungi laman ppdb.tegal.go.id untuk memperoleh informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan PPDB SMP di Kabupaten Tegal. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Dan saya akhiri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.